Sobat BI Channel, kembali lagi bersama saya Desmana Dinia. Hari ini tepatnya pada tanggal 28 Januari 2023, SMK Bina Informatika tengah melaksanakan kegiatan ujian saringan masuk gelombang 1 untuk para calon peserta didik yang ingin masuk ke SMK Bina Informatika. Sobat BI Channel, kegiatan ini bertujuan untuk menemukan calon peserta didik yang memiliki minat dan bakat di salah satu jurusan SMK Bina Informatika. Kegiatan ini akan dilakukan selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2023, yang dimana calon peserta didik SMK Bina Informatika yang melaksanakan kegiatan ini akan didampingi oleh anggota OSIS dan guru yang bertugas. SMK Bina Informatika telah membuka kembali pendaftaran siswa baru tanggal 18 November 2022 kemarin. Sekarang, para calon peserta didik sudah memasuki tahap ujian saringan masuk yang akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama, kegiatan ini tentunya dibuka oleh Bapak Esa Hergantama MKom selaku Kepala SMK Bina Informatika. Kemudian ada perkenalan panitia PSB yang diketuai oleh Ibu Meta Mustikasari dan para interviewer yang akan mewawancarai para calon peserta didik. Di channel kali ini saya sedang bersama salah satu orang tua calon peserta didik SMK Bina Informatika. Kenapa Bapak memilih sekolah ini untuk mendaftarkan anak Bapak? Ya, pertama saya daftarkan anak saya kemari karena saya searching di Google ya. Saya pengen anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih terarah, lebih fokus. Jadi artinya karena dia suka animasi ya, gambar-gambar dengan tangan dan itu bagus kalau pakai pensil, maka saya arahkan dia sekolah di sini. Dari mana Bapak mendapat informasi tentang SMK Bina Informatika? Jadi informasi seputar SMK Bina Informatika Bintaro ini saya dapatkan dari Google, ya, dari Google dan dari teman-teman yang memang anak-anaknya juga sudah sekolahnya tuh fokus. SMK Bina Informatika Bintaro ini kan fokus, ya, pengajar-pengajarnya juga saya lihat sih di Google praktisi. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Para calon peserta didik memasuki rangkaian tes. Yang pertama adalah tes minat bakat mengenai pilihan jurusan masing-masing. Melalui tes ini, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Setelah mengerjakan tes minat bakat untuk menentukan jurusan, setelah itu ada pengisian kuesioner interview untuk persiapan wawancara pada hari kedua. Kemudian ada pengisian ukuran seragam sekaligus fitting. Ini saya sudah bersama calon peserta didik SMK Bina Informatika yang kedua. Boleh diperkenalkan nama dan asal sekolah? Nama saya Viva Feiza Zain dari Sekolah Alfitian School Aceh. Mengapa ingin masuk sekolah Bina Informatika? Karena sekolahnya bersih, terus fasilitasnya bagus. Jurusan apa yang ingin dimasuk? Jurusan DKV. Kenapa mau masuk DKV? Karena DKV itu sesuai dengan bakat saya dan saya mau mengembangkan bakat saya di jurusan ini. Terakhir ada pengarahan untuk kegiatan hari kedua. Channel kembali lagi bersama saya Desmana Dinia. Hari ini pada tanggal 29 Januari 2023 adalah hari kedua pelaksanaan ujian saringan masuk gelombang 1 untuk para calon peserta didik SMK Bina Informatika. Untuk hari kedua terdapat tes pengetahuan komputer, tes peminatan, interview, serta tes jurusan yang sudah dipilih oleh calon peserta didik SMK Bina Informatika. Sobat BI Channel, untuk calon peserta didik SMK Bina Informatika jurusan TKJ dan RPL akan diadakan tes logika. Dan untuk calon peserta didik SMK Bina Informatika jurusan animasi, DKV, dan film akan diadakan tes kreativitas. Telah membuka kembali ujian saringan masuk gelombang pertama yang dilaksanakan selama 2 hari. Dalam 2 hari yang akan berlangsung, calon peserta didik akan mengerjakan rangkaian tes serta melakukan sesi interview. Bagaimana tanggapan terhadap ujian saringan masuk di SMK Bina Informatika? USM kali ini seru sih, terus banyak teman baru juga, jadi bisa kenalan sama teman baru. Kalau kendalanya ada nggak? Ada kendala di tes gambarnya tadi lumayan susah sih. Pesannya terhadap USM kali ini? Semoga USM angkatan selanjutnya bisa lancar. Harapan setelah mengikuti USM ini apa? Semoga lulus sih, dan bisa bersekolah di sini. Bagaimana tanggapan terhadap USM di SMK Bina Informatika? Jadi tanggapan saya terhadap ujian tes Bina Informatika itu adalah menurut saya baik ya, bagus. Terus dari wawancaranya juga bagus banget lah. Ada kendala nggak pas lagi USM?
Kendalanya ada sih, tapi nggak banyak-banyak banget. Itu ada software Microsoft Word. Nah itu saya baru tahu dan baru belajar kemarin. Makanya saya agak ini sih. Pesannya setelah ngikutin ini apa? Pesan saya semoga bisa makin lancar lagi, terus bisa makin maju tentang IT-nya. Harapan setelah ngikutin WSM apa? Harapannya bisa lulus ya, bisa lulus terus bisa nyenengin orang tua juga. Hari pertama setelah kegiatan USM resmi dibuka, calon peserta didik akan mengerjakan tes minat bakat terlebih dahulu. Dengan adanya tes minat bakat, siswa dapat mengetahui kemampuan dan potensi diri mereka masing-masing. Untuk hari kedua, calon peserta didik akan melakukan rangkaian tes mengenai jurusan pilihan masing-masing. Tes pertama adalah tes pengetahuan komputer. Selanjutnya, calon peserta didik akan mengerjakan tes penjurusan yang berisi pengetahuan tentang jurusan yang dipilih. Apa tujuan diadakannya kegiatan USM ini? Untuk kegiatan USM bagi peserta didik baru atau calon peserta didik pastinya harus melalui tahap ujian saringan masuk. Saringan masuk dengan namanya yang sesuai, bahwasanya kita ingin memfilter, menyaring kembali, memvalidasi kembali tentang jurusan-jurusan yang mereka ingin pilih. Misalnya jurusannya film, mereka harus tahu bahwa memang passionnya di film, memang cita-citanya ada di industri film. Kemudian juga mereka harus tahu apa sih yang dipelajari di awal-awal tentang film. Jadi nggak kosong banget gitu pada saat mereka mau masuk SMK. Kemudian juga dengan adanya kegiatan USM ini pastinya memvalidasi kembali melalui interviewer. Apa yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik agar dapat mengerjakan rangkaian tes? Untuk persiapan peserta didik, pasti peserta didik harus membaca rundown acara atau urutan acara dari kegiatan ujian saringan masuk di SMK Bina Informatika. Yang kedua, langkah pertama membaca dulu ya, lalu mempersiapkan apa yang akan dilakukan supaya hasilnya lebih baik. Kemudian, terdapat tes pemantapan yang meliputi tes logika bagi calon peserta didik yang memilih RPL dan TKJ, serta tes kreativitas bagi yang memilih animasi, DKV maupun film. Setelah melaksanakan rangkaian tes, calon peserta didik kemudian melakukan sesi interview. Dengan adanya sesi interview, guru akan lebih mengenal calon peserta didik baru sehingga dapat mengetahui cita-cita dan minat mereka dalam bidang tertentu, serta prestasi yang diraih. Demikian tadi menutup acara beraksi siang ini. Saya Desmana Dinia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.